pertama gade uang bank sewa menyewa, kemudian pemberian modal usaha atau lahon, kemudian masalah riba, jual beli, dan terakhir yang boleh sempat adalah masalah sogok. Tentu pertanyaan kami kumpulkan daripada pertanyaan-pertanyaan warga, pertanyaan-pertanyaan jamaah dan pertanyaan bagi yang sendiri. Kadang si kami lakukan salah atau B maka itu, dan kadang B dilakukan B. Dan ini betul-betul dari hati kami yang ikhlas. Oh iya, kalau kami tes tertunda, karena memang itu butuh kita untuk menguatkan, karena terkait guna kita pahami dia tiba-tiba hukumnya ada di Banten. Senang dia kita tahu hukumnya nahan diterangkan oleh Tuhan Guru kita. Masa sanggup kita ngamalkan, minimal kita tahu bersalah. Oh iya, karena kita bela kebenarannya. Tetapi minimal kita tahu salah, sanggup kita tadikan, dan sanggup kita menimbang, kita doa-doakan mudah-mudahan sanggup kita mengamalkan. Langsung beli yang kami muliakan kepada Tuhan Guru kami. Pertanyaan yang pertama adalah masalah gade. Contoh pertanyaan, bila ada seseorang yang meminjam uang terbukan termanda, pinjam aset umpama lebih 10 juta, namun di bawah kena sebidang sawah, kebunnya jadi bohongnya. Namun bawah tersebut dikuasai dan diusahai oleh yang meminjamkan uang. Aku pungsen, kemudian kupinjamkan bekala, lalu bawahnya aku kuasai sen. Kemudian pikir hukumnya terku salahkah atau tidak? Jadi kami jawab. Terima kasih. Tak tampil ke slide. Baik, jadi hukum gade kaitai kuasai dalam arti dimanfaatkan. Baik, hukum memanfaatkan gaya gelana jaminan bahwa hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi mata bahan. Jadi jaminannya sebenarnya masih milik si penggade, si tukang gade ketong milik ni. Jadi tidak sah dikuasai kecuali barang gade yang dirawat. Contoh kendaraan, jadi perawatannya sah. Tidak kita geluhkan misalnya motor si kena gade dah, gak usah di si begini mu. Cuman gade juma misalnya gaya enggak kapsa, haram. Jadi haram. Jadi ulang ni manfaatkan. Jadi jelas hukum. Jadi pertama. Lanjut. Kai Edi ni kan? Nah ini. Jadi tambahan tertentu, itu kan ikhlas, sama-sama ikhlas. Ada jumlahnya kita kuasai ikhlas, aku kalau kau bantu, aku kau pinjamkan saya bantu 10 juta, ikhlas aku cuma benda saja kau kuasai ya, boleh kau. Jadi iya naik bab gade, jadi bab minjamkan, jadi beda ya. Tapi dia gade, jadi ia tidak mau dimanfaatkan, tapi dia langsung dipinjamkan, direken oleh si penggade, tukang gade, tidak masalah.
Jadi ni dai model akad na ikhlas kena misal. Karena yempung Bali gade honda gade pe de barang tu suruh kalau ngade hisa ndak masalah. Jadi ndak naik terkait gade. Jadi ini go istilahnya barang nekin. Suruhnya pakai, suruhnya gunakan. Nah, jadi ini beda go sebenarnya. Tapi ndak masalah awal akadnya gade misalnya, tapi re kena kemanfaatan ni kerana haknya tu. Jadi tak masalah. Jadi dia ikhlas kena, jadi enggak nak masalah. Cuman dia asas memanfaatkan kesempatannya, jadi bahannya syaratnya, jadi matuah. Jadi jaminan. Ya. Kemudian yang kedua tu tentang masalah dari daging. Jadi lo kejadian biasa ni kita cari dia. Jadi lo tadi bohong dia cuma na kalah cuma ke buat sen. Cuma dia mayang sewa bertukang si pinjamkan sen dia. Apakah ini termasuk riba ataupun ini? Misal aku lo cuma tu. Oh si A pinjam aku set 10 juta. Jadi si buat jumlah itu tetap aku, tapi aku maya sewa kan? Aku pun jumlah, aku maya sewa kalau pun set dia. Baik. Ketera ke model. Ajar-ajar ketera weh. Tidak. Misalnya jumlah kali itu biasa kan dibuat oleh kala si minjam set. Si minjam set. Jadi dia tak balik kan? Akadnya kain dah, akadnya pinjam. Tetap gade. Oh iya minjam. Oh iya. Gade. Menggadaikan sawah. Kemudian yang menguasai sawah tersebut masih yang punya sawah yang menguasai. Tapi dengan syarat ditentukan membayar sewa kepada yang meminjamkan uang, yang punya uang. Kunik membayar sewa. Terbukti kalau si mulai pinjam harga. Itu gimana tu? Kunik maksudnya ni. Jadi ia empung juma, gade kena. Ia kena mahani juma ni ke? Gak bayarnya sewa. Sewa kalau si pusat si pinjam ni. Sewa gay ni. Jadi kejadian berkata, kunik hukum aku. Malah barang jaminan ni ndak mu ni kuasai oleh pemilik juma, dah mu kerana ni kuasai oleh singgade. Jadi ini jaminan dah mu keganggu. Walaupun simpung tong si nggadekan, tapi ini dah mu ni kuasai. Apalagi lo istilah sewa na bayar ni, sewa kah ni? Sewa set. Lagi sewa set. Oh bunga di. Oh you sewa. Gak ketua kan tu gaji gelar ni tong bunga di. Sana nak kena ku. Kune. Cuma segala kena tu batengah. Cuma ku kat dulu. Cuma timbang dah kat jahit. Keluar tu pun ada. Jadi mak kena kami. Oh marana kena. Memang ronda begitu warna. Kalau dia pulang balik. Jadi tanggungjawab simpungnya ni kerugian tu kai bayar nak. Kerana ia mahankan rugi. Gade tak mau buka. Gade tak mau ganggu. Jadi jadi jaminan ni. Dia menjadi jaminan. Tak mau ngarami manfaat hari-hari. Jadi hukum gade. Berarti barang jaminan runtuhan tidak bisa dimanfaatkan. Walau kalau si punya tanah atau kalau si sukses. Jadi perawatanmu kecuali perawatan daimu. Oh iya mengambil Kemudian tuh apabila juma atau empus si menjadi rumbuhan menjadi jamin lagi tak mandung kalau baca. Ini yang solusi. Solusi? Bagaimana
kalau mau minjam sen dari kena umpusnya di pasir jagung sebagai rumpuhan sebagai jaminan. Tiba-tiba malawi, manut kalawi rumpuhan lagi. Batal akad. Oh, batal akad. Jika ada rumah dijaminkan kemudian kebakaran, lo bagai fikih batal akad. Ulang batal, ulang batal. Kemudian, boleh kita buka, kita pindahkan sesi yang kedua, yaitu mengambil uang bank syariah. Bagaimana hukumnya kita mengambil uang syariah, baik uang syariah bank si terlihat ini terjadi secara resmi atau lo nahan bank syariah karena akarnya, tapi boleh berumah-umah tuh. Boleh sebenarnya hukum bank syariah dan boleh hukum bank konvensional. Baik, ini nangat singkat atau bagi si Bagas itu? Lagi jelas itu. Sebenarnya lebih tahu pakai slide deh, tapi makaikan dugi gitu. Operator deh. Bank syariah, ende asal muasalnya adalah tujuannya upaya pemerintah menghilangkan riba. Tetapi dalam prakteknya manga asli syariah. Salah satu intinya adalah bab tentang bagi hasil. Bagi hasil. Bagi hasil bunga bedanya jadi tipis. Kai me bedanya akadnya me beda. Balik kok kalah tabi cerok nikah hujina. Bedanya tipis. Kai bedanya tipis. Bahanana Bali, jina pe menggedi ngami bahanana. Kawin pe menggedi ngami bahanana. Cuman bedanya akad. Jadi mami bedanya ni. Sebab manga syar'i kalian. Apa contohnya ketika bagi hasil yang dimaksud dalam syariat adalah bagi untung bagi lo dibagi di bank lah memalot manga syariat. Jadi untung na me poi bagi rugi na malot dan tak mungkin pe bank bagi rugi. Sebab ia dia bagi rugi bangkrut pegat. Edika setong ni unggul kekala sistem bank selain syariah. Karena walaupun sistem bunga tapi masih terukur. Mu tetap kena kena sabah untung. Sistem bunga. Tapi di sistem bagi hasil sebenarnya dia bagi hasilnya untung dan rugi. Nah ini permasalahan bagas bank syariah. Jadi dia kita minjam, dia kita modal usaha. Ini sebenarnya mende akadna bagi hasil yang situhuna. Cuman tak mungkin bagi kena rugina, maka ini kezoliman. Ini kezoliman lebih parah daripada bunga. Dia bunga lo ukurna bunga namin. Tapi dia bagi hasil sempat malu untung situ tapi memalakai pirulih. Ia mamin beban kerana bank hari. Enda mengakibatnya syariah manga ni minat timbui kalah. Sebenarnya sebatas akad tu. Nah ini masalahnya. Jadi de sistem bunga, apalagi bunga de khilaf, dak kerina riba. De ijma' ulama khilaf bahawa bunga bank ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah ini beratnya. Cuman tak ada ini pilihan tu memang. Pilihan tu tetap bank syariah, tetapi sistemnya ni perbaiki. Jadi urusan tu memang urusan bank syariah. Tapi dia menggelar bank, urai sitok bagas nadiari. Asal muasal bank adalah Quraisy, suku Quraisy. Quraisy dia gelar jema. Nini atau keturunan datas bedih Nabi hari gelarna Quraisy, orang kaya dengan kekayaan koin.
Quraisy dia artinya wang receh, koinnya. Paling banyak dia gelana Quraisy, maka dikatakan Quraisy. Maka kemudian turun menjadi hitungan emas. Emas tadi kan Amerika hitungnya dolar. Dolar akhirnya menentukan mata uang. Mata uang dia menikuasai monopoli Amerika, jadi tidak mungkin lot bank jadi syariah. Karena semua bank harus mengikut Reuters, gelana Reuters. Jadi lotnya ni Amerika yang memonopoli bank. Satu-satunya yang bisa syariah dengan konsep Islam adalah Baitul Mal. Tapi Baitul Mal tapi tong begini memodel, matong terlibat, mengepas. Jadi bank syariah dengan niat bahwa kita nangat mengganti akad edinggo lumayan. Dari akad bunga menjadi akad bagi hasil mudharabah musyarakah. Jadi nggo lumayan. Masalah sempurna atau ndaknya edi tanggung jawab bersama. Jadi masukkan duri saud. Yang penting niat tulus untuk mengambil bank syariah adalah untuk mengganti akad edi jadi ibadah. Tapi niat tulus kepada bank konvensional lawan daripada bank syariah ini tidak masalah, karena mende syariahnya tong zolim karena membebankan sepenuhnya biaya kerugian kepada nasabah, hendak dibagi hasil kerugiannya. Ini sekilas tentang bank syariah. Jadi pilihan tong 50-50, tong balik posisinya, malah ngebedana. Bedana akad gamen. Ini mitipis ni beda. Ini no, wallah. Seandainya itu gak uang syariat kita gak bergolak ke gak bangkat kita beda boleh nak ni. Bangkat apa haji? Gegara. Syariat ada. Pinjam sen untuk berangkat. Itu bergolak. Bergolak. Asal ada lagi. Tak masalah. Tak masalah. Karena kan yang menjadi zolim dia kerugian tu bantu keri. Dia keuntungan tu tak mungkin rugi gak mau berangkat, karena untung mau berangkat. Weh, kan salah dia tak ingin bagi rugi. Untung ambil banyak. Untung ambil bagi. Sementara kita rugi ambil banyak, untung ambil banyak. Ini mah kita laus berangkat haji berarti kan kita dah untung ni. Kalau kita sabung hari kita dah cukup kambing. Jadi dia rugi na, jadi zolim. Maingin bagi. Cuman posisinya tong 50-50. Dia nangat kita bank konvensional sistem bunga gelemi pendapat si halal bunga. Dia nangat bank syariah gelemi akad ndai singgo benar. Akad nenggo benar. Perjalanannya Bali endero kala cara meninggalkan riba. Mada gak capak ke kerisen hasil riba endak begini Islam. Misal tapi corok ia rentenir menggo jelas riba. Gak capak kena kerisen ne ganda mangannya gak mati, anak nepe gak mati, baru nepe. Ini tak begini cara hijrah bagas Islam. Siap ke begancih nasi halal, baru mencapak ke keri harta yang riba. Jadi Islam mada gak kejam Islam. Misal lo kalau korupsi nende hadi kerina rumah nepe korupsi hari, baju nepe korupsi hari, ganate ne tobat endak gak capak ke sana tutup sana. Ndak begini Islam. Denggo siapkan sebatas kebutuhan dalam mengganti posisinya dari riba menjadi halal, dari korupsi menjadi tidak korupsi, harus dia upayakan lebih kebutuhannya walau masih dari duit yang haram. Baru kemudian dia hijrah, baru dia tobat, baru gak capak ke kering. Capak ke pendak tutung.
Ulang agan gaya itu duit haram dekat tutung ndak begini Islam. Bangunkan fasilitas umum sekalipun dia tidak mendapat manfaat pahala dari tempat itu, tapi cara membuang harta haram sudah benar. Jadi caranya. Selanjutnya masalah sewa menyewa. Jadi sebenarnya akad sewa menyewa karena gue kejadian di kita di Cani Kerkung. Jadi kita menyewa itu tentunya kan lot hasil lah, lot cuma kita buatkan untuk kita sewa untuk cuma lot untungnya kita beri pada sewa. Tetapi ada yang membayar sewa kontan lah, lebih sewa bayar, mana hasilnya? Kuning kekira keterangan sewa dulu. Memang lot hadis bunyinya jangan menyetop jangan menyetop petani sebelum sampai ke pasar, alias dia mengetohna ke pasar. Jika kita tukar tapi cerok ada model-model perengge bagas hukum malepas tapi cerok kadang lu si kena. Jadi mangetoh kecuali gotoh petani rega. Manga pindah sia mepajak gotoh na rega, jadi sahambat. Langsung tukar ni kas. Dede sewa menyewa. Sewa menyewa ketika tidak mendapat manfaat boleh ditangguhkan pengembalian barang. Jadi misalnya ia sewa nempus, manga lo dapat nekai hari sah ni perpanjang, ndak langsung balikkan. Jadi ia manga dapat manfaat dari barang itu, ia manga malah gak langsung dibalikkan. Walaupun waktu nunggu habis, masa sewa sudah habis, tapi dia belum mendapatkan untung, maka boleh dilanjut tanpa harus memberikan sewa baru. Jadi baga hukum, lo baga selain tadi. Jadi secara kesalina deku. Malah mami tunggu pokoknya bosok dan tiga ni. Jadi ia melanggar hukum agama. Otisi kalau aku ni masalah dah. Ya. Jadi ia si masalah, ia nanggung hukum sebab hukum fikihnya mengatakan lanjut hak dan kewajiban selama waktu berlangsung, menerima kembali barang selama waktu, berikan pihak penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa, menerima kembali barang, perjanjian zahir dan masa sewa. Lanjut. Ini dia kadang menerima manfaat dari barang yang disewanya. Jadi dia lot manfaatnya mana manga tunai kewajiban. Jadi manga tunai kewajiban di malu manfaat. Edi kezoliman. Di masa sewa kontan itu Pak, itu kan mana hasil dia? Edi riba. Jadi hukum menyewa kebun yang belum tahu hasilnya. Jadi banyak sewa. Edi riba. Dan tidak sah begini. Harus datang. Tidak salah. Kue itu ini kan sewa menyewa. Kalau masalah banyaknya yang kita bayar kepada yang punya tanah sesuai kesepakatan atau aturan tertentu. Banyaknya boleh. Jadi sebenarnya bagaimana disebanja itu bagi telu pagi dapat sebuah pala berkala si mau usahakan segi nampaklah berkala penjumlah terubawa. Jadi begini lo tak aturan tertentu tidak boleh begitu. Malah bebas, jadi bebas. Kona sepakat antara rodin. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya pembelian modal usaha itu. Jadi apabila kita berikan misalnya lah belahan ternak atau belahan
manuk atau ayam dengan perjanjian delok untung dan bagi kita bagi telu di sana atau kita bagi dua hasil kalau anak lembu kita bagi dua untung delok dua anak bagi aku buah tapi lembu tetap milik yang punya lembu. Jadi kuning hukum aku. Maksudnya belahan bagi anak lembu bagi anak. Itu ke maksudnya? Bagi hasil. Jadi pertanyaan ini aku keluar lembu ke 10. Aku sanggup jaga bisa. Aku serahkan ke si A. Ia jaga bisa. Pelakunya setahun. Dia lot anak lembu gue bagi kami. Anaknya bagi. Dia ndak lot. Iya malah kita. Ini hukum. Jadi dalam mazhab Syafi'i modal itu digolongkan selain jasa. Jadi jasa malah digolong ke modal dan syarat untuk bekerja sama harus masing-masing punya modal. Telu mazhab sah. Hanafi, Maliki, Hambali sah modal jasa. Cuman tong bagas tebak-tebakan Bali kok sewu menyewa gini. Dia mangelot manfaat nabana kezoliman. Tong kezoliman. Jadi dendak lot berarti tebak-tebakan Bali kok kalau nyewa pus naik mato hasilnya. Kan gini mirip deh. Jadi mirip kalau dendak lo anaknya pagi ya malah KIP boleh kezoliman. Rugi ya. Jadi tidak tuan. Ya, apabila untuk menggemukkan tentunya ini tetapkan atau bagi hasil. Artinya tidak. Aku punya lembu kurus-kurus sebanyak 5. Aku suruh pakan si A. Kemudian harga kan tertentu dah. Sekian puluh juta. Dia gemuk bahan bagi daya kan bertambah betul lah. Dia harganya bagi untung boleh tak? Untung bagi untung harga rugi ni tak bagi. Ada. Jadi ketika ia gemuk kena ternak ia jual untung lo mana dendak lo untung makai pe mana tetap matuan. Ini mirip kursi dagiri, mirip keri ni. Jadi malat nemu buah tebak-tebakan terhadap spekulasi bahasanya judi, balik judi. Jadi judi kerana gelawan tadi tebak-tebakan pasang nasib. Sedangkan yang luar usaha dan lain sebagainya. Ini tak tebak. Sebuah hari pemberian modalku ada masalah empus di ternak dan empus dia misalnya aku nuan coklat atau tanaman gula atau tanaman sawit kemudian musuh si A untuk mengusahai nuan jagung, nuan tomat, nuan ladu lah yani tentunya ya masing-masing modal. Tapi keuntungan baku empusku terawat musih bahannya dengan kesepakatan dan ia tak menghasilkan baku, ia untungnya bebas memakai lahan itu. Jadi boleh hukum. Ini mending tolong mending. Jadi kena kalau yang berusaha buatlah hasil hari ada so bayar KIP. Ini mending. Si buatkan tanah ini, dia hasil tanam itu. Tapi dia nanam sendiri. Ini mana ia nanam sendiri, kita rekalah harta karena daripada terbengkalai, mana gak manfaat kena. Jadi lo kisahnya bagai kisah Abdurrahman bin Auf, nire Nabi beberapa hektar tapi terbengkalai, buatkan Sayyidina Umar tu. Karena mamu terbengkalai, jadi ini manfaatkan untuk lebih bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Itu kalau bisa buatkan itu susun saya. Jadi masalah menerima sen atau membayar sogok calon KIP, jika misalnya
Pengenan calon denda kita calon ketua polisi baik calon pegawai dia atas nama sogok kuning sebenarnya hukum dan kuning solusinya untuk saat sekarang. Baik. Ar-Rasi wal Murtasi finnar. Jadi sogok menyogok dua-duanya neraka. Ijma' ulama sogok menyogok haram. Ijma'. Tapi lawan pendapat klasik. Ini kerana si pernah kenin ke kadang kandu-kandu ke Ustaz Abdul Somad Pegati cerok ke bahawa jika itu memang hak kita, maka boleh menyogoknya demi mendapatkan hak kita. Tapi dia salah faham maksudnya dia kai salah faham nagana aku berhak di dan hari berhak ia calon pegawai yamin gaya pengakapnya berhak di dan hari haknya ia agana ia kin go berhak jadi DPL padahal ia pe calon ngamin. Sini maksud bagas kitab Bugyatul Mutarsyidin karya Syekh Abdul Rahman bin Husain. Ini memaksud ulama bahawa dia memperjuangkan hak walau dengan sogok boleh. Contohnya kalau ni pengadilan dia yang go benar ni putus tetap salah tusu nyogok disah nyogok. Ini contohnya. Jadi kita ni tak salah benar kita, tapi kerana hakim negeri ahli korupsi tusu bayar baru benar kena kita, baru bebas kena kita, ini sah ni sogok. Ini contohnya hak dai. Atau kita memperjuangkan hak tu, memang kita kin si luar nomor tendai bagai calon pegawai tu. Tapi malah dengan ina tusu bayar baik. Nggo luar tapi gelgana. Butuhnya pengumuman. Ini sah ni sogok. Tapi dia tak begini haram disogok. Apalagi buah contoh hari tentang pemilu. Dia beralasan dia ku pilih ku neko tak masalah nerima sen. Dia sogok. Dia hadiah. Tapi dia gegara sen ni baru kita pilih dia, dia mesogok. Dia sogok dia. Kandu betul asa memang ia ki kandu sikal pilih garah yang mereset. Oh tak boleh nah. Tapi lah ia dia halukan, dia halukan. Dia maku ni. Dia maku. Jika sepahi malam ni ala sendu tak mengke neraka dia nerima ke serangan pajan. Lima. Dia luka ke ala sana isi pi sinangki bali sengekung. Pokoknya senda mami ni. Ini gumaku kita ni. Dan jika hasil sogokan ia mengket pegawai, korina harap dapat. Gajina harap. Sipangan harap. Jadi maru ni, maru ni. Tapi cerok calon dia tentera, polisi, pegawai nyogok be. Dikai sini bangga ke ni? Nggo keri ni sipangan harap keri. Dia cogok. Jadi hadiah ni. Dia lulus, tapi gegara sen ni lulus kena kita padahal kita tak layak, ia nanggung sen. Tapi lah kita toh gegara sen tekin kita lulus ni, misal anak tu malah layak lulus. Tak urus nah. Walau pesen puli ni nah. Ini tetap haram. Zakat ni sen dai bahan nah. Kalau cara tu semeliar ikan. Gak ketera pendok nak, gak ketera mengidah nak, curi lulus kena ngah. Ini. Selanjutnya masalah jual beli. Jadi jual beli dia tentunya ya bahang, set tu ini. Bahang nak kau set. Dan ku bahang mana tu nak? Contoh deh. Kalau sekitar pagi, ke pagi sendah 1 juta di sana. Jadi yang dia tak sekitar
Jadi aku pinjam di modal ya. Juga pinjam tapi jual beli ada sudah beli. Oke, aku sejuta bagi bayar aku pagi itu. Sedangkan untuk pagi sedang pagi itu tak naik tak turun, bolehkah seperti itu? Lebih baik nih jelaskan jual beli karena tidak bingung. Jual beli walau tidak lo barangnya sah, tapi harus menjual sifatnya. Sifat barangnya jelaskan. Jual motor aku, kita ke motor motor ni mengalami. Motor ni warna berong, merek neda, kondisinya begitu. Walaupun mengalami barang sah, menjual dengan sifat barang. Ini contoh jual beli tetap sah. Waktu itu guna ada balik pagi sedang. Oh, jadi ketentuannya kadeh. Dia lo hutang duit atau perjanjian duit tapi tidak ditunaikan tiba-tiba lewat waktu na, jadi ukuran emas. Jadi lo hutang kalah misalnya kan ading ke ya, duit hutang ni 10 tahun. Memang hutangnya 100,000 amin atau 1 juta amin. Sendah apa naik begini harusnya. Hitung emas. Hitung emas. Dia waktu dipinjam ni 1 juta, dia pergi dapat emas 3 gram misal. Hari ukuran sendah, tusu bagi ukuran emas. Tapi dia ukuran regana ndak ni segedi, ini kesepakatan. Jadi kesepakatan kerana dia hutang singgo duit. Dia memang perjanjian dari A. Goki fikir kena 10 tahun hari harga motor ni tak naik begini. 5 tahun BT malah naik begini harga. Setuju ya antara tim. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya masalah jual beli tentu. Ini hukumnya ketika kita membeli kendaraan yang tidak bersurat misalnya, sedangkan kita tuh kalau si Melayu CP kita kata tunan, semua kita tak tunan, tukunan di hari kita butuh kita tukar Honda nak surat dan jelas ia tak aku, tapi waktu itu asal usul daripada kereta boleh hukum. Jadi dosana ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Balihu nikah siri. Nikah siri halal secara agama, haram secara negara. Malah dicatatkan. Jadi dosa ni kan tidak taat pemerintah. Surat kan urusan pemerintah. Jadi kita benih atau banjar dan sebagainya, apa kita tahu atau tangkuh kalau surat kita daya ke begini, berarti ilegal menurut negara, tapi halal karena barang halal menurut agama karena barang kita dayakan maklum surat. Jadi urusannya negara, dosanya dosa karena tidak taat tebakan pemerintah. Jadi tapi halal secara agama, tapi dosa menurut negara. Tetapi negara bagas agama juga wajib ditaati karena aturan dia. Allah. Kasih doa ya. Kemudian tongkat masalah jual beli. Jadi apabila kita tahu ini bahan tamponan, misalnya Honda jelas dia ini profesi atau lainlah Imo, Pinang atau yang lain jagung, Imo jagung perak. Kita kalau orang terjadi kena jagung mata. Kemudian kira hukuman ku apakah Bali itu bagi Honda nafsuan? Jadi subhat ni mendekati haram. Karena malah jelas. Harusnya kan jelas bahwa ini milik siapa. Aku kimpung ni ya kita gelap cerok na. Tapi lah kita ragu ya malah kain nepe. Berarti go pahai subhat. Karena tak jelas, nuduh tak terbahan, nerima ragu. Karena yes malah kain nepe. Tapi lain dia kita pastikan yang malah kain nepe dapat hari kita tahu dia dah tulis. Dapat hari kita tahu kadang dia empung imbang na, empung keluarga na. Cuma dia kita pastikan nuduh hujung na ni. Tak terbahan nuduh.
Bali hukum memakan makanan yang tanpa disembelih dengan bismillah hukumnya haram. Tapi apakah setiap masuk ke warung makan lalu nanya ke tukang warung, ini ayam tadi disembelih pakai bismillah enggak? Ini urus tadi. Ndak usah gak usah kalau ada suruh mangan gitu. Jadi husnuzon prinsipnya hatta yatabayyan, sampai jelas memang kita toh haram. Makanya tangkuan dan sebagainya. Dia tidak jelas, lebih baik husnuzon ketimbang su'uzon. Allah. Selanjutnya kami persilakan satu dari kaum bapak, kaum ibu melakukan itu waktu jam 12 terkena sekarang itu ulang boleh kita siap ke pertanyaan. Jadi itu ini mungkin kan gue ini semua bapak jarak kami persilakan. Izin Ustaz menyambung tentang soal karena dari awal tersebut hak tersebut. Jadi Ustaz sebagai calon pegawai negeri, dia bersarjana, tentu kan berhak jadi pegawai negeri. Dia berkemampuan secara zahir dan batin, tapi mampu jadi pegawai. Tapi dengan dunia sekarang harus ada pengeluaran untuk mendapat diskon. Apakah ini termasuk sogokan? Sedangkan hak untuk jadi pegawai secara syarat yang ada di dunia. Boleh untuk dapat diskon. Edi mangha, edi tong kemungkinan. DHN gogi ye berhak. HN go jadi milik te di hak lah. Go jadi milik te gak tusu bayar be. Edi go hak te. Tapi dia calonnya Bali tong posisi calon. Jadi hak dia. Edi tong sokong. Edi tong sokong. Jadi kalau dia begini kita nan gak keri galak pegawai galak si calon ni mengatakan aku pe berlayak, aku pe sarjana, aku pe ende kaya nak dimengket kerina begini nanti. Jadi hak ini artinya go jadi milik itu, tapi buatkan tuso dengan cara ni soko. Go lulus naik mencontoh. Go hak tadi ni go lulus, hukum dapa pe dia go lulus hak tadi. Tapi gak mari na mu tu ku coret dan ni na kai jawab tuso bayar. Ini go hak tadi. Jadi baru ndak sogok. Ini sogok tapi halal. Disogok tapi halal karena di negara tetap sogok gelar tadi. Gratifikasi. Memberi sesuatu karena ada sesuatu. Ini dua. Wallahu a'lam. Sing. Kita sekarang aku lah nak. Dia ada anak ke kadek memang lebih rono-rono ngata-ngata maju. Jadi ni daftar ke hidup dia. Dia dah dalam hidup dia. Dia suka naik kebutuhan pagi ni bayar boleh hukum itu. Perkasa. Jadi ia ni biayai kuliah tapi ia tak kuliah. Tapi kebutuhannya buat kena. Dia ngajar. Dia ngajar tak kuliah. Tak kuliah tapi daftar kuliah. Sudah tersebut. Boleh coba kena. Wisuda pergi hut tapi tak kuliah. Jajah ini jajah boleh. Mau ijazah atau maya ijazah? Bayar wang kuliah tapi dia dah kuliah. Dia ngajar ngajar jadi ngajar. Dia ngajar maca. Tapi ni biayai kuliah. Ni biayai kuliah nah tapi dia dah kuliah. Tapi mu luar ni ijazah nah. Apa kasar dia sudah ada kuah lah. Dia dah tekuri pedas. Masuk ambil. Anaknya daftar kuliah. Daftar real sebagai kelas kuliah. Tapi tidak menjalani perkuliahan. Jadi ada udah tamat pagi, tamatnya P dengan setiap tahun bayar uang kuliah dibayar oleh pondok singkat dengan jam macam. Ini masuk situ.
Jadi Bali kalau bolos tapi tetap ni luluskan. Jadi urus kampus nanti. Dia ndak kuliahan yang anggap bolos. Tapi ni luluskan tetap boleh kampus na. Biar aku kena ni sogok kau lulus kena. Oh, ini tak masalah dia ambil syarat kampus ni, berarti kampus ni tak bermutu kan dia ambil. Karena tak kuliah pesah asal bayar uang kuliah tetap. Jadi istilahnya ia berhak kuliah karena dia membayar biaya kuliah, tapi tak dalani kuliah, tapi tetap ni luluskan. Jadi urusan kampusnya tak masalah dia. Ia tak korupsi. Cuma dia aturan kampusnya silepak dan aturan kampusnya tak bermutu ni. Tak kuliah ilmu lulus asal bayari uang kuliah. Nah, berarti ia daya ijazah memang di sebenarnya. Tapi dia lo begini aku tak apa ni. Buat ni dia begini tak apa dalil. Cuman mamil ilmu begini. Mamil ilmu pak delot terkedai ke kalau butuh ijazah amin go dah. Dia sempat tes muka au PPD. Calu si PPD. Jadi tak masuk sogok. Jadi kita cukupkan sampai EDB karena berhubung jam terbit 24 jam 12 besar jam terbit bulan di jedai. Kita kami tidurkan maaf terbakan semuanya. Jadi waktu bagi kita undang insyaAllah bagi dan puas kita. Namun kadang bagi kita mau apa pengajian sida, namun kita mau. Jadi untuk mengambil berkah, jadi untuk memberikan beban mereka itu bertemu dan mudah-mudahan istiqamah kami dalam kebaikan dalam menjalankan agama dan awas kita aminkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Baik, sebelum kita doa, dai biar aku buat jadi keraguan maksudnya tentang pegawai dai. Jadi masukkan dua gudeng go sendah jadi panganan du gaji du kandu mengket kana sokok tobatna lebih tu tobat. Jadi siap-siapkan dana atau pekerjaan yang lain atau penghasilan yang lain, baru hentikan gaji pegawai yang dari sokok itu. Nggo gimana pi gaji ni ku habis kredit ni natulai. Kayak jawab, engkau aman jadi tobat nana lo, engkau tak boh, engkau keri gaji ni penggung ke mebek, jadi engkau tak boh ni, jadi tobat nana lo, kayak engkau payah dah payah, ini singgo dai tong gaji nem belin, dah terbahan pangannya di nangan tobat, garami penghasilan lain, baru tadi kenal lagi, si manga ulang cuba-cuba, haram keri. Mudah-mudahan semua niat hajat doa tenajat maksud ni dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi ta'ala ya karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم عليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وزدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير. اللهم ختم علينا يا الله أجلنا وأجلهم بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا رحمن أجلنا وأجلهم بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير. اللهم ببركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ولهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين 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 يا مجيب السائلين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله تعالى يا كريم. Mohon maaf atas segala kekurangan yang boleh susahnya, tolong benarkan, yang boleh kekurangan tolong tambahi untuk menjadi sempurna untuk persiapan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kerana amal iman Islam ihsan ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq adana Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma musta'an ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kami yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami tentang ridha. Mudah-mudahan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ucapan kami, penghibur kami dan lain sebagainya. Tidak kami berbanyak maaf kepada Allah, minta ampun terhadap kepada kami di rumah. Akhirnya kami undur diri dengan berakhirnya acara tidak berjalan. Apa? Kalau anda dapat bawa kalau anda tu.